Hai semuanya, perkenalkan nama aku Kesha Mutia Zahra. Aku dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan Ilmu Komunikasi. Aku dari KM 4608 dan hari ini aku akan menjelaskan ke kalian apa sih komunikasi kelompok. Nah, apa sih komunikasi kelompok itu? Nah, untuk yang pertama, kita cari tahu dulu pengertian kelompok dan tim. Kelompok adalah tiga atau lebih orang yang berinteraksi sekian lama, bergantung satu sama lain, dan mengikuti aturan bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, di dalam sebuah kelompok itu kita harus memiliki sifat saling berinteraksi, saling tergantung, memiliki tujuan bersama, dan memiliki aturan bersama. Nah, untuk tim sendiri, tim adalah sebuah jenis kelompok khusus yang didirikan dengan anggota yang memiliki sumber daya berbeda dan saling melengkapi dan memiliki rasa identitas bersama yang kuat. Contohnya seperti tim sepak bola, tim basket, dan yang lain-lain. Nah, apa sih perbedaan kelompok sama tim? Tim terdiri dari orang-orang yang membawa sumber daya yang berbeda dan khusus untuk proyek bersama. Sedangkan tim mengembangkan rasa ketergantungan dan rasa identitas yang lebih kuat dibandingkan standar kelompok kebanyakan. Nah, lanjut ke komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan dalam kelompok kecil dan bersifat tatap muka. Nah, manfaat dari komunikasi kelompok adalah kita dapat saling bertukar informasi, menambah pengetahuan, memperteguh sikap dan perilaku, mengembangkan kesehatan mental, dan meningkatkan kesadaran kelompok. Nah, tapi juga ada faktor yang mempengaruhi nih. Contohnya yang pertama ada dua. Yang pertama faktor situasional seperti ukuran dan kepemimpinan kelompok. Yang kedua itu ada faktor personal yaitu kebutuhan personal anggota kelompok. Nah, ukuran dan kepemimpinan kelompok adalah kebanyakan peneliti mengartikan sebuah kelompok kecil memiliki paling tidak 3 dan tidak lebih dari 12 atau 15 anggota. Karena semakin besar suatu kelompok, semakin renggang hubungannya. Untuk kepemimpinan dalam kelompok memiliki dua fungsi utama, yaitu menjaga kesatuan kelompok dan mendorong produktivitas kelompok. Jenis kepemimpinan kelompok ada tiga. Yang pertama otoriter, demokratis, dan laissez-faire atau membiarkan. Kebutuhan personal dan peran anggota kelompok. Orang bergabung dalam kelompok untuk mengejar kebutuhan individu dalam konteks sosial. Kelompok membantu individu dalam memenuhi sejumlah sasaran, termasuk yang pertama, bersosialisasi dan pertemanan. Yang kedua, dukungan untuk pengembangan atau perubahan pribadi. Yang ketiga, pertumbuhan rohani. Dan yang keempat, keuntungan ekonomi. Sedangkan peranannya yang ada tiga, yaitu peranan tugas. Peranan tugas adalah memperlancar pelaksanaan pekerjaan, contohnya seperti meminta informasi dan pendapat. Yang kedua, ada peranan pemeliharaan, yaitu menjaga keutuhan tim, contohnya dengan menengahi perbedaan. Yang ketiga, ada peranan mengganggu, menghalangi kelompok menyelesaikan tugas dan mengurangi minat anggota kelompok untuk bersatu. Contohnya mencemooh secara tidak sopan. Nah, cara berpartisipasi dalam kelompok itu ada 4, yaitu berorientasilah kepada kelompok. Fokus pada tujuan kelompok bukan individu, tanpa kehilangan nilai-nilai dan kepercayaan individu. Yang kedua, pusatkan konflik pada masalahnya. Pisahkan orang dari perilakunya dan fokus pada solusinya. Yang ketiga, bersikapat tanpa prasangka secara kritis. Tunda kesimpulan sampai mendengar dari berbagai sudut pandang. Yang terakhir ada pastikan pemahaman. Cek dan dicek pemahaman kelompok akan gagasan kita, dan pemahaman kita akan gagasan anggota lain. Nah, yang terakhir ada groupthink. Groupthink adalah suatu cara pertimbangan yang digunakan anggota kelompok ketika keinginan mereka akan kesepakatan melampaui motivasi mereka untuk menilai semua rencana tindakan yang ada. Groupthink terjadi ketika sebuah kelompok yang pertama memiliki kemiripan antara anggotanya yang tinggi, yang kedua memiliki hubungan baik satu sama lain, gagal untuk menyadari sepenuhnya akan adanya pendapat yang berlawanan, menggunakan konfliknya agar mereka dapat bergaul dengan baik, dan yang terakhir tidak secara penuh mempertimbangkan semua solusi yang ada. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang komunikasi kelompok. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dadah.